Ikan alis shad yang dikenal dalam dunia ilmiah sebagai adalah ikan yang menarik dengan kisah hidup yang luar biasa. Ikan yang bermigrasi ini melakukan perjalanan yang luar biasa, menghubungkan dunia air tawar dan laut. Ditemukan di Samudra Atlantik Utara, alis shad memainkan peran penting dalam keseimbangan ekosistem ini. Siklus hidup alis shad adalah bukti keterkaitan alam. Mereka adalah ikan anadromous, artinya mereka lahir di air tawar, bermigrasi ke laut untuk menjadi dewasa, dan kembali ke air tawar untuk bertelur. Perjalanan luar biasa ini menjadikan mereka bagian penting dari jaring makanan air tawar dan laut. Kehadiran alis shad memiliki implikasi yang signifikan bagi kesehatan dan keanekaragaman hayati ekosistem yang dihuninya. Sebagai mangsa, mereka mendukung predator yang lebih besar, sementara perannya sebagai predator membantu mengatur populasi ikan dan invertebrata yang lebih kecil. Siklus hidup alis shad dimulai di hulu sungai, tempat ikan dewasa berkumpul untuk bertelur. Betina akan mengeluarkan ribuan telur di dasar kerikil, dan jantan akan membuahi telur-telur tersebut secara eksternal. Setelah menetas, anak ikan alis shad, yang dikenal sebagai elver, akan hanyut ke hilir menuju muara. Muara menyediakan tempat makan yang kaya untuk elver yang sedang tumbuh. Di sini, mereka memakan plankton dan krustasea kecil, secara bertahap beradaptasi dengan peningkatan salinitas air. Saat dewasa, elver bergabung dengan kawanan yang lebih besar dan memulai perjalanan mereka ke laut lepas. Laut lepas menjadi rumah mereka selama beberapa tahun saat mereka makan dan tumbuh, hingga mencapai kematangan seksual. Ketika tiba waktunya untuk bereproduksi, alis shad memulai perjalanan luar biasa kembali ke sungai tempat mereka dilahirkan, dipandu oleh kombinasi naluri dan isyarat lingkungan. Migrasi epik ini kemampuan navigasi yang luar biasa dari ikan ini. Alis shad memiliki tubuh yang ramping dan aerodinamis, beradaptasi sempurna untuk gaya hidup migrasinya. Sisik keperakannya berkilauan di bawah sinar matahari, memberikan kamuflase yang sangat baik di laut lepas. Punggung alis shad biasanya berwarna biru kehijauan hingga abu-abu gelap, memberikan kamuflase lebih lanjut dari predator di atas. Salah satu ciri paling khas dari alis shad adalah satu titik bahu hitam yang terletak di belakang penutup insang. Titik ini membantu membedakannya dari spesies serupa lainnya, seperti thwaite shad. Alis shad juga memiliki ekor yang bercabang dalam, yang memberikan dorongan kuat selama migrasi panjangnya. Rigi insang mereka yang halus, yang merupakan struktur tulang yang melekat pada insang, adalah ciri utama lainnya. Rigi insang ini banyak dan berjarak dekat, memungkinkan alis shad untuk secara efisien menyaring plankton dan organisme kecil dari air. Meskipun alis shad dan thwaite shad memiliki penampilan serupa, ada perbedaan utama yang membedakan kedua spesies tersebut. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah ukurannya. Alis shad lebih besar, mencapai 70 cm, sedangkan thwaite shad hanya 30 hingga 40 cm. Perbedaan lainnya adalah jumlah rigi insang. Alis shad memiliki 60 hingga 120 rigi insang, dibandingkan dengan thwaite shad yang memiliki 30 hingga 45. Bagian 5. Sejarah kelimpahan. Alis shad memiliki makna budaya dan ekonomi yang besar. Mereka adalah sumber makanan penting sepanjang sejarah. Kelimpahan mereka mendukung perikanan dan menyediakan makanan. Kedatangan alis shad setiap musim semi sangat dinantikan. Daging mereka dinikmati segar, diasap, atau diasamkan. Telurnya dianggap sebagai makanan lezat. Sisik mereka digunakan dalam produksi mutiara buatan, dan minyak mereka untuk keperluan industri. Alis shad memegang tempat penting dalam cerita rakyat. Migrasi tahunan mereka dirayakan dengan festival. Gambar mereka menghiasi tembikar dan artefak budaya. Bagian 6. Penurunan alis shad. Kisah peringatan. Sayangnya, populasi alis shad yang dulunya melimpah, telah mengalami penurunan drastis dalam beberapa abad terakhir. Kombinasi dari beberapa faktor telah berkontribusi terhadap penurunan ini, termasuk penangkapan ikan yang berlebihan, degradasi habitat, dan pembangunan bendungan dan penghalang lain untuk migrasi. Penangkapan ikan yang berlebihan didorong oleh permintaan akan daging dan telurnya, memberi tekanan besar pada populasi alis shad. Praktik penangkapan ikan yang tidak diatur, ditambah dengan penggunaan alat tangkap yang semakin efisien,
menyebabkan panen yang tidak berkelanjutan yang menghabiskan stok. Pembangunan bendungan dan penghalang lain di sepanjang sungai menghalangi tempat pemijahan tradisional mereka, mencegah mereka mencapai daerah berkembang biak hulu mereka. Fragmentasi habitat ini berdampak buruk pada kemampuan mereka untuk bereproduksi dan mempertahankan populasi yang sehat. Bagian 7. Perjuangan untuk bertahan hidup, status konservasi saat ini. Menyadari kondisi Alice Shedd yang tidak menentu, upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi dan memulihkan spesies yang dulunya berkembang pesat ini. Alice Shedd saat ini terdaftar sebagai spesies yang dilindungi di banyak negara, dan peraturan penangkapan ikan yang ketat telah diterapkan untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut. Organisasi konservasi dan lembaga pemerintah bekerja sama untuk mengatasi ancaman yang dihadapi Alice Shedd. Proyek restorasi habitat sedang dilakukan untuk meningkatkan kualitas air, menghilangkan hambatan migrasi, dan memulihkan tempat pemijahan. Kampanye kesadaran publik juga penting untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya konservasi Alice Shedd. Dengan mendorong rasa tanggung jawab dan melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi, diharapkan Alice Shedd dapat diselamatkan dari ambang kepunahan. Bagian 8. Pentingnya melindungi Alice Shedd. Melindungi Alice Shedd bukan hanya tentang melestarikan satu spesies, tetapi juga tentang menjaga kesehatan dan integritas seluruh ekosistem. Sebagai spesies yang bermigrasi, Alice Shedd menghubungkan lingkungan air tawar dan laut, mentransfer nutrisi dan energi antar habitat ini. Kehadiran mereka di sungai mendukung jaring kehidupan yang kompleks. Mereka berfungsi sebagai mangsa ikan, burung, dan mamalia yang lebih besar, dan telurnya menyediakan sumber makanan penting bagi organisme air lainnya. Peran mereka sebagai predator membantu mengatur populasi ikan dan invertebrata yang lebih kecil, menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Penurunan Alice Shedd telah berdampak pada ekosistem ini, mengganggu jaring makanan dan memengaruhi keanekaragaman hayati. Dengan melindungi Alice Shedd, kita juga melindungi spesies lain yang tak terhitung jumlahnya, yang bergantung pada ekosistem yang sehat dan berfungsi. Bagian 9. Apa yang bisa kita lakukan? Kita semua dapat berperan dalam memastikan kelangsungan hidup Alice Shedd. Mendukung praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan sangat penting. Ini termasuk mematuhi peraturan penangkapan ikan, memilih makanan laut dari sumber yang berkelanjutan, dan mengadvokasi pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Mengurangi dampak kita terhadap kualitas air adalah langkah penting lainnya. Pencemaran dari limbah industri, limpasan pertanian, dan pembangunan perkotaan menurunkan kualitas air. Dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, membuang limbah dengan benar, dan mendukung kebijakan yang mendorong air bersih, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk Alice Shedd dan spesies air lainnya. Mendukung organisasi yang terlibat dalam konservasi Alice Shedd adalah cara lain untuk membuat perbedaan. Organisasi-organisasi ini bekerja tanpa lelah untuk melindungi dan memulihkan populasi Alice Shedd. Dengan menyumbangkan waktu, sumber daya, atau keahlian kita dapat berkontribusi pada pekerjaan penting mereka. Bagian 10. Masa depan Alice Shedd. Masa depan Alice Shedd bergantung pada tindakan kolektif kita. Dengan mengatasi ancaman yang mereka hadapi dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa spesies luar biasa ini terus menghiasi sungai dan lautan kita untuk generasi yang akan datang. Bayangkan masa depan di mana Alice Shedd berkembang pesat kembali. Sisik keperakan mereka berkelap-kelip di bawah sinar matahari saat mereka melakukan migrasi tahunan. Bayangkan sungai-sungai yang penuh dengan kehidupan, tepiannya hidup dengan suara burung dan kegembiraan masyarakat yang berkumpul untuk menyaksikan kembalinya Alice Shedd. Visi masa depan di mana manusia dan alam hidup berdampingan secara harmonis ini berada dalam jangkauan kita. Dengan menerima tanggung jawab kita untuk melindungi Alice Shedd dan spesies terancam punah lainnya, kita dapat menciptakan warisan konservasi yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Bagian 11. Kesimpulan, tanggung jawab bersama. Kisah Alice Shedd adalah pengingat akan keterkaitan semua makhluk hidup dan dampak besar tindakan manusia terhadap alam. Ini adalah kisah tentang kehilangan, tetapi juga kisah tentang harapan.
Dengan memahami tantangan yang dihadapi Alice Shedd dan mengambil tindakan untuk melindunginya, kita dapat berkontribusi pada masa depan di mana spesies ikonik ini berkembang pesat kembali. Kelangsungan hidup Alice Shedd dan tentu saja kesehatan planet kita bergantung pada komitmen kolektif kita terhadap konservasi. Mari kita hadapi tantangan ini dan pastikan bahwa kisah Alice Shedd memiliki akhir yang bahagia.